Masih terkini di posko pengungsian sudah ada rekan kami Syahda Yustiza dari lokasi. Selamat siang Syahda, bagaimana kondisi terkini di tempat Anda mengabarkan saat ini? Ya baik, dapat kami kabarkan bahwa saat ini saya sedang berada tepatnya di posko pengungsian PMI atau Palang Merah Indonesia Jakarta Utara, di mana berdasarkan update terbaru yang dapat kami informasikan bahwa per hari ini pada pukul 13.49 waktu Indonesia Barat tepatnya terdapat 138 jiwa yang hadir atau 138 jiwa pengungsi yang datang di posko pengungsian PMI Jakarta Utara ini, di mana korban terdiri dari korban orang dewasa terdiri sebanyak 32 jiwa dan 59 jiwa diantaranya adalah anak-anak, kemudian juga ada lansia sebanyak 26 jiwa, balita juga sebanyak 21 jiwa, dan memang untuk angka ini tentunya akan naik turun terus setiap perupdatean waktu, mengingat bahwa setiap pengungsi nantinya tidak hanya berdiam di sini tetapi juga ada beberapa dari mereka yang memang kembali lagi ke rumahnya atau ke tempat kejadian saat kebakaran untuk mengecek situasi dan kondisi dari rumah mereka masing-masing. Dan memang sejauh ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dicari sebanyak 22 jiwa, di mana 12 diantaranya yaitu laki-laki dan juga 12 diantaranya laki-laki dan 10 diantaranya perempuan. Dan memang kalau kita pantau situasi terkini dari pengungsian memang cukup relatif ramai, di mana memang para petugas tak henti-hentinya untuk terus selalu berkoordinasi, memantau pengupdatean data, kemudian juga memantau kebutuhan logistik, suplai makanan juga untuk para pengungsi di sini, di mana memang kalau dapat kita saksikan di sini terdapat 3 tenda, di mana 3 tenda itu memang disediakan untuk para pengungsi yang notabene seperti yang saya ceritakan, baik itu orang dewasa, lansia, juga kemudian anak-anak di situ. Dan untuk kebutuhan sendiri itu juga masih terus dibutuhkan hingga saat ini, misalnya seperti popok bayi, kemudian juga makanan balita, selimut, obat-obatan, dan juga pamper, susu UHT, air mineral, makanan, dan juga alas tidur bagi anak-anak pemirsa. Dan juga yang tidak kalah penting bahwasannya memang untuk kebutuhan toilet di sini memang cukup dibutuhkan, mengingat karena posko dari PMI Jakarta Utara ini tidak menyediakan cukup banyak toilet, sehingga memang tadi kami mendapatkan informasi sekitar pukul 1 itu toilet portable sudah didatangkan ke posko ini pemirsa. Dan memang dapat kami informasikan bahwa di sini di posko PMI ini tidak hanya ada dari tim Palang Merah Indonesia saja, tetapi juga ada dari pihak BNPB atau Badan Penanggulangan Bencana, kemudian juga ada PPNI atau tim perawat Indonesia, kemudian juga di sekitar sana ada Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional yang memang mereka menyediakan kebutuhan makanan bagi para pengungsi yang ada di sini. Dan tidak hanya itu, ini juga banyak sekali seperti misalnya kepolisian, kemudian juga para tentara juga di sini yang turut membantu dan juga turut hadir untuk terus selalu menyuplai kebutuhan dan untuk memastikan kebutuhan bagi para korban kebakaran di Depo Pelumpang. Lalu bagaimana untuk kondisi korban yang saat ini tengah berada di posko PMI? Ya baik, dapat kami kabarkan untuk kondisi dari para korban di sini memang terpantau kondisinya sehat dan juga bukan dalam kondisi cedera atau sakit atau terkena luka bakar dan lain sebagainya. Tentunya di sini mereka dalam kondisi yang lebih baik, karena mengingat untuk para korban yang memang dianggap bahwa memiliki luka bakar atau cedera serius akibat kebakaran, mereka kemudian nantinya akan dirujuk di beberapa rumah sakit, salah satunya seperti di Rumah Sakit Polri, kemudian juga Rumah Sakit Pelabuhan, Rumah Sakit Tugu Koja, kemudian juga Rumah Sakit Mulyasari, Firdaus, dan lain sebagainya, seperti itu. Adakah kegiatan untuk anak-anak dari para relawan di lokasi tempat Anda mengabarkan?
Ya, bahwa tadi baru saja kami menyaksikan sendiri bahwa tim Palang Merah Indonesia ini cukup siaga untuk melakukan trauma healing kepada anak-anak yang merupakan korban dari kebakaran Depo Pelumpang ini. Dan memang tujuan dilakukannya trauma healing ini adalah untuk membangun koneksi psikologis agar kondisi dari anak-anak tidak cemas, kemudian juga tidak panik, mengingat bahwa keramaian dan hiruk-pikuk yang ada di sini cukup hektik, pemirsa. Syahda, lalu bisa disampaikan kira-kira apa saja mungkin yang dikeluhkan oleh para pengungsi di sana atau yang dibutuhkan oleh mereka saat ini? Ya, dapat kami kabarkan bahwa untuk kebutuhan bagi para pengungsi di sini seperti biasa, yakni makanan dan lain sebagainya. Tetapi tentu saja itu adalah kebutuhan yang memang harus disuplai terus untuk mereka. Namun untuk kebutuhan-kebutuhan seperti selimut, kemudian juga alas tidur dan lain sebagainya, ini juga perlu dipastikan ke pemasokan logistiknya. Kemudian juga mengingat bahwa korban ini tidak hanya dari golongan orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak terutama, sehingga kebutuhannya juga besar seperti misalnya popok bayi, kemudian juga makanan balita, kemudian juga obat-obatan seperti paracetamol juga untuk anak-anak dan lain sebagainya. Dan memang mengingat bahwa kondisi cuaca di sini cukup kurang baik ya, karena mendung, kemudian hujan dan juga angin, sehingga kebutuhan-kebutuhan seperti minyak kayu putih, jaket, selimut dan lain sebagainya ini tentunya juga diperlukan untuk posko PMI Jakarta Utara ini. Ya, semoga ini juga bisa menjadi catatan untuk pemirsa di rumah ataupun pemerintah untuk bisa segera memberikan bantuan. Lalu Syahda, apakah di sana ada pengungsi yang hingga kini masih menunggu ditemukannya keluarga mereka yang ini hingga kini masih belum ditemukan begitu? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, memang kami belum mendapatkan informasi yang spesifik mengenai hal tersebut, tetapi memang berdasarkan informasi yang disediakan oleh posko PMI ini, terdapat beberapa keluarga yang memang mencari sanak saudaranya yang memang belum ditemukan, dan sejauh ini sudah terdapat 22 orang yang memang di dalam daftar riwayat pencaharian orang hilang, di mana 12 diantaranya adalah laki-laki dan 10 diantaranya adalah perempuan, begitu. Terima kasih Syahda atas informasi Anda dari posko pengungsian.